selama lo pakai VF3 di Jakarta nih Om, ya kan? Apa satu hal yang paling lo senengin pakai VF3 di Jakarta? Yang paling Jakarta. Yang paling lo senengin di Jakarta? Oke, yang pertama adalah manuver. Manuver. Oke, manuver. Kalau kita irit nggak usah dibilang ya. Udah, itu manuvernya tuh lebih enak. Kecilnya tuh sacet. Dah, itu yang paling kita menyukai C3 ini. Udah, manuveringnya udah. Pernah nggak Om satu kejadian di mana lo kayak wah untung bawa VF3 nih gitu? Ada. Macet. Kenapa tuh? Ya, sekarang kalau macet udah nggak usah pikir lagi. Kalau bensin kan, waduh, merah semua nih. Ini bensin udah tinggal segini kan. Kalau ini kan enggak. Oh, ya udah tinggal 50%, udah tinggal aman aja. Jadi tunggu pakai ini ya. Tunggu pakai ini ya. Bener. Dan satu lagi, chargingnya. Kita mau jalan jauh juga udah. Jadi kalau udah di mana-mana ya. nih, wah, saya harus ke rumah saudara di Bekasi. Wah, bensin lagi. Kalau ini mah enggak, udah nggak peduli. Bahkan kalau istri saya itu gini, nanti charging di mana ya sayang mall. Itu jadi dulu tuh pakai mobil Ais kan, kalau kita banyak belanja tuh. Saya ada Ais juga. Tapi sekarang kalau mau kemana-mana yang ada cari charging. Kalau kita mau ada chargingnya nggak, udah kita gitu aja. Gampang ya, jauh lebih simpel ya. Udah. Jadi VF3 itu emang sudah terbukti bisa dipakai keluar kota. Dalam kota lewat tol juga aman Om ya? Aman. Nah cuman biasanya juga pasti banyak yang bilang kayak mobil kecil gitu pasti buat kerja, apalagi kalau kerjanya yang bawa barang kayaknya akan ribet gitu. Nah kalau Om punya pengalaman tersendiri nggak terkait hal itu? Kalau di saya orang kreatif itu kan berarti harus kesana kesini kan. Nah itu saya lebih sering menggunakan pakai ini, bukan sering lagi, ya harus. Kalau kita ada event nih, ya kan, loading gitu kan, udah tuh pakai ini. Tengah malam, besoknya pagi keluar lagi, ini lagi. Jadi saya bilang ya udah, mobil ini tuh udah paling efisien dan paling cepet lah bahasanya. Tapi kalau misalkan bawa barang itu sebenarnya cukup nggak sih Om? Barang, apa dulu barangnya nih? Sebenarnya kalau barang kan kita bisa jobnya kita tutup nih. Udah bisa bawa barang segitu. Jangan mengharapkan bawa yang besar-besar ya. Ya betul. Yang penting kita bisa membawa barang ya. Saya sering kok bawa properti apa gitu kan, simpan di belakang, oke aja. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya. Kalau untuk warawiri yang sewajarnya gitu sebenarnya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Malahan bagi kita di komunitas, mobil kita ada mobil family. Ngebayang nggak? Jadi kita bukan yang mobil kita sport loh, 2 pintu sport, tapi with family. Benar. Jadi kita mengajak family dari kopdar juga itu dibuktikan kita mobil family. Kalau sering kopdar di mana sih Om biasanya? Nah, kopdar itu macam-macam. Jadi kita pemilihan kopdar itu harus punya berkonsep. Jadi saya bikin konsep apa nih? Cocoknya di daerah sini. Intinya adalah lahan parkir yang harus luas, bisa menampung 50 atau 60 kendaraan. Nah dari situ misalnya ada apa aja konsepnya, kita mengajak seperti teman-teman punya. Nah jadi kan saya tidak harus saya terus, tapi teman-teman saya pancing, kita mau bahas apa ya guys, ini dan semua. Dan sekali lagi bahwa grup ini bukan milik saya, bukan milik satu perorangan atau grup lain, tapi milik semua. Jadi teman-teman berhak untuk bersuara. Seru tuh dimana sebuah komunitas yang mendengarkan para membernya lah ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Fun fact lagi teman-teman, komunitas VF3-nya ini dapat awarding ya waktu di Bali ya? Iya, alhamdulillah. Itu dapat awarding apa waktu itu Om? Nah, jadi kita dapat awarding komunitas yang paling mengadakan acara, yang paling kalau teman-teman dari Vietnam itu lu paling aktif dah, punya suatu misi dah. Karena kan di sini Vinfast ini kan nggak punya komunitas yang lain kan selain FP3 kan. Nah, jadi kita juga selalu disupport sama mereka. Jadi orang-orang Vietnamnya tuh udah tahu tentang komunitas ini? Nah, kita bikin sosmed nih. Teman-teman Vietnam itu melihat kita. Ini siapa ini? Boleh kenalan dong, kayak gini. Udah, Japri, ya saya komunitas Jakarta gini. Oke. Dari situlah kami, alhamdulillah selalu disupport sama teman-teman Fit. Kalau kita bikin kopdar, saya report. Gitu. Kita bikin ini. Oke, nice Ajus. Nah. Akhirnya hubungan kami terus terang baiklah sama mereka. Apapun kebutuhan dari Vinfast gitu kan, mau itu dari Indonesia atau dari Vietnam, kita support lah apa yang kita bisa bantu. Wah, ini jangan-jangan habis ini disuruh touringnya ke Vietnam berarti. Nah, kita mau sih ke Vietnam. Mungkin 3 bulan atau 2 bulan kita sih oke aja. Senang-senang aja ya touring ke sana ya. Aja. Tapi kalau ditanya nih Om, planningnya untuk teman-teman komunitas VF3. Oke, planningnya sebenarnya ada 2 nih. Yang pertama kita mau cari trek yang terjauh, membuktikan. Ya itu perlu effort yang canggih kan. Kayak teman kami pernah ke Jogja 14 jam.
Oke, fun aja kayak gitu. Yang kedua kita sih sebenarnya mau bikin satu workshop lah mengenai mobil listrik. Nah, terutama buat orang-orang kayak lagi mau mengajak orang yang kan bertanya-tanya apa sih manfaatnya mobil listrik? Nah, kita mau sharing lah, maksudnya kita mau berbagi lah. Kalau dibilang guys, lu mobil listrik itu merupakan investasi nggak? Iya. Saya mau coba investasi. Kenapa? Nih, pertama, satu irit. Yang sehari bensin 200.000, ini cuman 50.000 2 hari, simpan uangnya. Tidak ada biaya maintenance, simpan uangnya. Merupakan investasi lah. Nah, cita-cita kami tuh sebenarnya mau seperti itulah. Bukan buat kami, tapi buat orang-orang yang mau tahu mengenai mobil listrik itu seperti apa, terutama. Benar.